Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi negeriku. Jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adil makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV kembali berjumpa dalam program Jatim Gaspol Spesial. Kenapa kok spesial? Dalam beberapa edisi kami akan memberikan porsi ngobrol-ngobrol langsung dengan beberapa partai yang tampil sebagai peserta pemilu 2024. Dan tema besar kita adalah peluang dan tantangan parpol, partai politik, meraih suara pemilu 2024. Saya Iman Diwartanto punya kesempatan juga untuk bergabung dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Kita akan mengundang Bendahara DPW Partai Keadilan Sejahtera PKS Jawa Timur, Ibu Lili Hendarwati yang juga seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kepada Bu Lili, monggo Bu Lili bisa bergabung dengan kami. Oke. Monggo. Monggo. Ya. Kita juga punya peluang untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan sekretaris DPW Partai Nasdem Jawa Timur, Bapak Haji Amin Rohman SEMM yang sudah hadir di studio kami. Monggo, Pak Amin bisa bergabung dengan kami. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Monggo, monggo, monggo. Saya juga akan melengkapi tamu kita dengan penampilan Wakil Ketua DPW Kader PAN Jawa Timur, Pak Agus Maimun yang juga hadir di studio kami. Pak Agus, monggo Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Dan mumpung saya belum masih berdiri, saya juga mengundang sahabat kita, narasumber kita, dan juga merupakan sosok yang beberapa kali tampil di program Jatim Gaspol. Beliau adalah peneliti senior Surabaya Survey Center atau SSC, Pak Surokim Abdussalam SOS MSI. Pak Surokim, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nah, narasumber sudah lengkap. Kalau tadi kita simak penampilan tepuk tangannya kurang semangat, kita perlu semangati dengan luar biasa ya. Tepuk tangan yang paling heboh, monggo. Tepuk tangan yang paling hebat. Tantangan parpol untuk masuk 5 besar dalam pemilu 2024. Ini merupakan sebuah tema yang perlu kita bahas, kita kulik, dan untuk informasi awal kita juga buka data, karena kalau menurut informasi mengikuti perkembangan dan juga tahapan dilakukan oleh penyelenggara pemilu, KPU sudah menetapkan 18 partai politik yang sudah memenuhi syarat kemudian lolos untuk maju tampil sebagai peserta pemilu 2024.
Kita tahu bahwa pada 2024 ini akan menjadi sebuah pesta yang luar biasa karena persaingan juga pasti makin ketat. Ditambah lagi dengan agenda-agenda yang mungkin munculnya pemilih-pemilih muda dalam sosok demografi. Nanti kita akan coba dalami situasi seperti apa dan persiapan-persiapan parpol menghadapi situasi seperti itu sesudah informasi dari redaksi berikut ini. Kita simak bersama-sama. Pemirsa, persaingan perebutan suara partai politik peserta pemilu tahun 2024 akan segera dimulai. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang dibidik partai politik untuk mendulang suara. Dari 192,83 juta daftar pemilih tetap pada pemilu 2019, Jawa Timur menjadi provinsi terbesar kedua setelah Jawa Barat dengan jumlah pemilih mencapai 30,9 juta jiwa. Inilah yang membuat sejumlah partai politik akan bersaing ketat merebut suara di Jawa Timur. Berdasarkan pemilu 2019 lalu, tingkat partisipasi pemilih di Jawa Timur cukup tinggi. Pemilih yang hadir di TPS dan memberikan hak suaranya mencapai 25,5 juta orang atau 82,5%. Sementara pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput mencapai 17,4%. Dari 6 partai politik papan tengah di Jawa Timur, hanya Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang berhasil mendongkrak dominasi partai-partai besar di posisi 5 besar. Berdasarkan perolehan suara pemilu legislatif atau Pileg 2019 di Jatim, Nasdem memperoleh suara hingga 2,19 juta atau setara dengan 9,92% dari total perolehan suara di Jawa Timur. Nasdem berhasil bertengger di posisi kelima di bawah Golkar, Gerindra, PKB, dan PDI Perjuangan. Sementara partai tengah lain seperti PAN, P3, dan PKS bertengger di posisi 10 besar sebagai partai peraih suara terbanyak pemilu legislatif 2019 di Jawa Timur. PKS yang sudah berganti logo bahkan siap membuat kejutan dengan memenangkan pemilu 2024 dan meminta kadernya meningkatkan mobilisasi dan ekspansi. Untuk itu, diperlukan strategi yang cerdik dalam merebut suara di Jawa Timur, yang penduduknya didominasi oleh kaum milenial dan generasi Z. Dari survei yang pernah dilakukan Surabaya Survey Center atau SSC, setidaknya masih ada 57,8% swing voters yang pilihannya masih bisa berubah. Seperti apa strategi partai politik meraih 5 besar suara pemilu 2024 di Jawa Timur? Selengkapnya akan kita bahas dalam Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Jatim Gaspol spesial karena beberapa periode ini kami akan menampilkan beberapa partai peserta pemilu dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol untuk lebih pendalaman sebagai tantangan ya. Tema besar kita adalah tantangan partai politik besar meraih masuk dalam 5 besar pemilu 2024 di Jawa Timur khususnya untuk perolehan suara. Tadi redaksi sudah mengumpulkan data dan fakta perkembangan situasi. Kita coba pengen tahu dulu aja seperti apa gitu ya. Mungkin Bu Lili sebagai putri tengah-tengah itu bisa memberikan gambaran situasi, dinamika dan tantangan sekaligus persiapan PKS sendiri seperti apa Ibu? Monggo. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami dari PKS untuk menyampaikan tentu berbahas strategi kami di dalam mengikuti nanti pemilu 2024. Alhamdulillah kemarin 24 sampai 26 Februari kami mengadakan satu rakernas yang di sana Ketua KMS sudah menyampaikan bahwa 2024 adalah temanya menang bersama rakyat. Artinya kami tentu bersemangat dan kemudian juga mengambil peran itu untuk melakukan hal yang sesuai dengan komando yang diberikan dari pusat, selalu melakukan aktivitas yang itu terikat dengan masyarakat kita. Ya, kalau kami di PKS ini sebenarnya kan tidak sedang saat-saat ini saja mulai bekerja ketika mau kampanye, tapi sepanjang 5 tahun berjalan kami sudah melakukan kegiatan yang itu juga terkait dengan pemberdayaan kepada masyarakat, karena kami menganggap bahwa pemberdayaan inilah yang sebenarnya menguatkan keterikatan kami dalam partai dengan masyarakat banyak, dan itu juga termasuk pembelaan kami terhadap masyarakat. Ya, insya Allah seperti itu. Siap, terima kasih Bu Lili. Ini nampaknya
kita harus memberikan label pada partai yang tampil adalah partai papan tengah kalau nggak salah ya. Karena di edisi Jatim Gaspol ini kami juga menampilkan partai yang baru-baru gitu. Sekarang partai papan tengah gitu. Terima kasih Bu Lili untuk penjelasannya. Kalau Pak Amin seperti apa Pak Amin? Nasdem sendiri menyikapi situasi dan perkembangan 2024 dengan hadirnya bonus demografi dan tantangan ke depan seperti apa? Ya. Nasdem sejak awal memprediksi bahwa bonus demografi ini harus kita kelola agar menjadi potensi suara yang bisa berkontribusi pada elektoral Partai Nasdem. Tentu ini tidak mudah karena kita bisa membaca selera anak-anak milenial, generasi milenial, dia memiliki satu idealisme dan juga memiliki sebuah cita-cita masa depan. Disitulah Nasdem secara organisasi tentu merekrut tokoh-tokoh muda menjadi bagian dari struktur partai. Ya. Karena kalau mereka sudah terlibat, dia akan lebih tahu bahwa perjuangan partai politik ini bukan hanya semata-mata menjelang pemilu, tapi ada proses yang perlu diketahui oleh generasi milenial. Karena kita sadar bahwa generasi milenial itu adalah generasi masa depan yang akan menggantikan posisi tokoh-tokoh yang hari ini ada. Ya. Yang kedua, kaitan dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Partai Nasdem, alhamdulillah selama ini Nasdem terus bergerak. Jadi sejak menang pemilu masuk pada 4 besar secara nasional dan 5 besar di tingkat Jawa Timur, aktivitas partai tidak pernah berhenti. Salah satunya adalah memfasilitasi bertemunya tokoh-tokoh milenial ini pada akses pembidangan yang diinginkan. Salah satunya pembinaan UMKM, kemudian usaha-usaha startup dan sebagainya. Itu semua Nasdem sudah lakukan. Puncaknya adalah ada exhibition yang ada di Jakarta Convention Center. Dan itu responnya luar biasa karena era digitalisasi ini menjadi potensi baru yang bisa diakses oleh generasi milenial. Saya kira itu memberikan harapan bagi Nasdem dan optimis untuk pemilu 2024 bisa meraih sukses besar. Meraih sukses, ya. Kita geser ke PAN. PAN pasti juga punya strategi. Monggo Pak Agus. Terima kasih. Jadi fenomena pemilu 2024 ini denyutnya kami di PAN terutama merasakan betul bagaimana tantangan kami itu kemudian dijawab sejak 2 tahun lalu kami memulai konsolidasi dan penyiapan infrastruktur partai. Seluruh perangkat partai kita selesaikan di tahun 2022 dan saat ini dari 130.174 TPS yang tahun 2019 disiapkan itu ternyata ada penyesuaian sekitar 11.000 sehingga sekitar 119.000 TPS yang hari ini diperbaharui oleh KPU itu menjadi concern kami dan selesai juga di tahun 2022 yang lalu Desember. Nah hari ini kami fokus pada pemenuhan caleg-caleg sehingga di 11 dapil RI dan 14 dapil provinsi itu akan terlihat potensi dan kita sudah melakukan konsolidasi itu sehingga bonus demografi yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya itu menjadi concern juga kami karena memang jumlahnya besar dan sejak tahun 2019 satu-satunya provinsi di Indonesia yang sudah sudah surplus secara usia muda itu hanya Jawa Timur. Siap. Nah, tentunya pendekatan, treatment serta langkah-langkahnya akan sangat berbeda. Baik, nanti kita coba dalami langkah-langkah seperti apa. Baik. Kita masih dalam program Jatim Gaspol Spesial dengan tema besar tantangan partai politik meraih 5 besar suara pemilu 2024 khusus di Jawa Timur. Kembali untuk informasi berikut ini. Ya, Jatim Gaspol Spesial dan ini juga merupakan kesempatan nanti kita memberikan peluang pada audiens di studio untuk bertanya langsung pada narasumber sekaligus kita juga akan berdialog dan membuka catatan-catatan lain. Untuk pengamat tahan dulu Pak Surahim. Jadi kita coba pendalaman dulu karena saya juga penasaran ini. Kan sekarang ini kalau kita lihat petanya sudah ada
gerakan-gerakan antar partai yang membangun sebuah koalisi. Kemudian juga ada partai yang sudah mendeklarasikan capresnya begitu ya. Setahu saya PKS itu sudah menyatakan bahwa Pak Anies adalah capresnya. Bahkan kemarin rame juga, naik andong pun rame itu ya. Gitu. Pokoknya seru lah pokoknya gitu ya. Dan kalau saya ingin tahu, apakah penampilan beliau sebagai capres yang diusung PKS ini juga punya dampak untuk perolehan suara Jawa Timur? Mungkin Bu Lili bisa kasih gambaran. Iya. Terkait dengan Pak Anies tentu saja karena kami sudah meyakini bahwa beliau adalah capres kami, tentu ini menjadi sebuah bagian penting bagi kami untuk memenangkan. PKS menang, Anies presiden, itu tagline kemarin di Rakernas di Apel. Termasuk ini teman kami Nasdem ya ini. Betul. Ada teman koalisi. Iya, jadi kalau kami melihat di Jawa Timur mungkin nanti akan ada perbedaan di beberapa tempat ya. Kita punya banyak empat daerah, ada daerah Arek, daerah Bandalunga, daerah Mataraman, Pantura yang barangkali di masing-masing itu nanti akan ada sedikit ini. Tetapi kami secara kepartaian tentunya dengan semangat kemarin memenangkan Anies ya, kami tentu berharap bahwa koktail efeknya akan memberikan dampak juga kepada PKS ya, dalam pemenangan PKS. Tapi kami yakin insya Allah ya para pemilih kami akan mendukung Anies sebagai presiden. Ya. Baik, saya juga ingin tahu nih Pak Amin, karena bocoran halus katanya di markas Nasdem juga lagi persiapan Pak untuk kunjungan beliaunya gitu. Mungkin Pak Amin bisa memberikan gambaran. Ya, Nasdem sebagai partai yang sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, tentu ini memiliki dampak ya secara luas terhadap partai maupun persepsi publik. Saya melihat bahwa pencapresan Anies Baswedan sebagai presiden dari Nasdem bersama partai koalisi tentunya ini diharapkan bisa memberikan satu kontribusi elektoral yang signifikan pada Nasdem. Ya. Dan itu mengembirakan sekali, dari salah satu media mainstream sudah membuat polling di situ. Ya alhamdulillah ada progres yang meningkat positif untuk Nasdem. Ke depan di Jawa Timur tentu dengan partai koalisi kita akan berbagi peran. Karena masing-masing partai ini kan punya basis. Dipetakan ya di masing-masing wilayah, terutama di Jawa Timur, kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semua basis pemilih itu akan kita kerja bareng, enggak. Tapi kita akan bagi secara proporsional sesuai dengan basis pemilih yang ada di partai koalisi. Itu poin yang pertama. Yang kedua, mesin partai. Mesin partai ini juga tidak bisa kita biarkan begitu saja, tapi justru mesin partai menjadi penggerak utama untuk memastikan bahwa aksesibilitas dan elektoral calon presiden kita bisa diterima di tingkat masyarakat secara luas. Nah, hal inilah yang kita harapkan Nasdem bersama partai koalisi tentunya akan terus bersinergi melakukan akselerasi dalam pola pemenangan. Singkat, kalau bicara soal sistem kan katanya ada pola-pola terbuka dan tertutup Pak. Ini apakah juga ada strategi khusus untuk menerapkan? Ya sudah pasti. Kita berharap Nasdem bersama 8 partai yang lain ya itu sudah berkomitmen ingin pemilu ini terbuka, proporsional terbuka. Karena itu sudah keterwakilannya jelas, masyarakat ibaratnya milih tidak seperti milih kucing dalam karung. Jadi kedekatan emosional caleg-calegnya itu akan memberikan dampak elektoral yang nyata kepada caleg itu sendiri. Izin saya ke Pak Agus. Pak Agus ini kan juga termasuk lah Pak ya. Monggo Pak Agus bisa memberikan. Termasuk yang gencar. Belum bicara capres dulu ya, karena itu urusan DPP dan PAN bersama koalisi KIB terus melakukan langkah-langkah strategis dan berkomunikasi secara intens. Yang pasti nanti pada saatnya capres akan dibicarakan tersendiri. Tapi tadi pendalaman terkait dengan strategi pemenangan, kami yakin PAN hari ini telah melakukan evaluasi dan langkah-langkah strategis sehingga ruang-ruang kosong, ruang-ruang yang pada pemilu sebelumnya itu menjadi kelemahan, hari ini alhamdulillah sangat terasa dan konkret. Di Dapil Tapal Kuda hari ini kami mendapatkan sambutan yang luar biasa dari pondok pesantren besar yang sebelumnya ini belum pernah ada. Yang kedua berkaitan dengan masuknya calon-calon atau kader-kader milenial yang menjadi simbol
anak-anak milenial di Surabaya dan Jawa Timur ini sekarang ini banyak yang bergabung di PAN, sehingga ini nanti akan kita rilis di beberapa media, mungkin sudah disampaikan. Tapi kami di internal memastikan bahwa tahun konsolidasi di 2022 itu selesai. 2023 ini kami lebih concern untuk menyiapkan penyesuaian-penyesuaian baik itu caleg maupun saksi di seluruh TPS. Kalau tidak salah yang baru dirilis, walaupun ini Pantarle sedang bekerja, Coklit ini sampai selesai 14 Maret, tapi insya Allah di tanggal 4 Maret ini Jawa Timur sudah menyelesaikan 119 saksi kita sudah persiapkan. Narasumber kita ini milenial juga kok ya, jadi cuman mungkin kita aja Pak Surhakim yang kolonialnya. Monggo Pak Surhakim, Anjenengan pasti sudah ngamati dan juga melihat peta seperti apa gitu. Kalau Anda punya masukan pada rekan-rekan peserta pemilu, monggo Pak Surhakim. Jawa Timur tuh 16%, tapi berasa 50% di Republik ini. Nah ini. Jadi tidak hanya sekedar soal kuantifikasi, tapi juga ada simbolik powernya. Ya. Dan semua orang mengakui. Sampai saya sendiri itu setiap membaca rilis, yang berkecualian hanya PKB, selebihnya selalu hampir sama perolehan Jawa Timur dan perolehan nasional. Jadi hati-hati terhadap pemilih Jawa Timur, relatif heterogen. Memang nomor 2 di Indonesia dari jumlah pemilihnya ya 30, Jawa Barat 33-34. Tapi dari sisi heterogenitas lebih heterogen kita. Karena itu saya sering mengatakan di berbagai kesempatan, siapa menguasai Jawa Timur dia punya modal lebih. Wow. Termasuk kotel efek juga. Pasti yang namanya siapa mengusung siapa pasti punya efek. Tapi hati-hati juga karena kotel efek itu selalu gradatif. Tidak selalu yang diperoleh oleh PKS nanti akan sama kotel efeknya dengan Nasdem. Tapi pada intinya kuncinya satu, kesungguh-sungguhan. Kesungguh-sungguhan. Jadi kalau mendukung calon, fight dukung calon. Jangan ragu-ragu. Karena kalau nanti dibaca ragu-ragu, bisa-bisa kadang ada anggota koalisi malah tidak dapat kotel efek. Walaupun teorinya pasti selalu ada gitu. Baik, nanti kita coba dalami. Berlaku bagi semuanya, bersungguh-sungguhlah ketika mengusung. Jadi ada poinnya hati-hati dan bersungguh-sungguh. Pasti ada poin ketiga dan kepada seterusnya Pak. Kita masih dalam program Jatim Gaspol Spesial. Kita jeda dulu, nanti kita akan pendalaman lagi dengan narasumber yang hadir di studio kami. Jatim Gaspol Spesial untuk Indonesia. Dan jangan lupa, JTV merupakan saluran pemilu serentak 2024. Kita masih bersama narasumber. Pak Surhakim, Nyon Sewu, kalau misalkan tadi masih ada poin-poin tambahan. Tadi kan sudah ada satu, hati-hati, kesungguhan. Ada yang perlu digarisbawahi, Pak? Mungkin untuk kedepannya 2024 supaya semakin mantap. Ya, kalau bicara takdir kan agak susah ya. Waduh, ini dia. Tapi memang kita agak unik karena faktor omni ini, jadi perilaku memilih itu kan kompleks sekali. Kalau dulu kan sederhana ya, faktornya geopolitik, psikologis, sosiologis gitu kan. Tapi sekarang kan ketika kemudian hadir pemilih-pemilih rasional, semakin banyak variabelnya. Nah karena itu jumlah swing voternya juga tambah banyak. Makanya kemudian ketika swing votersnya tinggi, orang yang punya pilihan tapi masih mungkin berubah juga tinggi, maka strateginya pun tidak cukup. Mungkin 1, 2, itu strateginya mesti gabungan. Baik. Jadi saya punya tabulasi dari hasil pemilu yang lalu. Saya coba simak dulu karena coba kita komparasikan nanti ke depan seperti apa. Tentunya tujuannya adalah untuk meraih perolehan tertinggi ya. Kalau kita lihat bersama-sama itu ini ada 9 besar, ada sekitar 16 partai gitu ya. Dan kita lihat di situ Nasdem di posisi nomor 5, PKS nomor 9, PAN nomor 7. Nah ini kalau ini 2019. Bu Lili Nyon Sewu. PKS nomor 9. Kalau kita lihat, kira-kira strategi apa supaya bisa posisi Ibu atau partai bisa meningkat ini? Monggo. Iya, baik. Kami kalau di PKS, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa sepanjang kami tumbuh sebagai sebuah partai ini, kami tidak pernah diam. Terus melakukan pergerakan, termasuk juga gerakan untuk melakukan kesempatan kepada anak-anak muda kita. Ya, karena memang sekarang
masanya adalah masa mereka untuk kemudian juga menjadi pemilih pertama ya. Kalau tidak salah 60% di 2004 ya pemilih pemula akan hadir. 53% tepatnya ya. Maka kemudian PKS sepanjang ini menjadikan para pemuda kita ini sebagai subjek dari politik ya, tidak sebagai objek saja, tapi kita berusaha untuk melakukan salah satu hal yang selalu menjadi arahan dari pimpinan adalah memberikan pemberdayaan. Nah, ini pemuda sebagai salah satu unsur yang kita jadikan subjek, kita berikan kesempatan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang akan memunculkan potensi mereka. Ada satu grup anak-anak muda yang kita berusaha untuk memberikan banyak pemberdayaan terkait dengan ekonomi ya, dalam konteks menjadi entrepreneur muda ya. Kami juga membuat satu kolaborasi antar bidang ya, anak-anak muda dengan bidang pekerja, petani, nelayan ya. Maka kita berikan sekolah petani, sekolah nelayan, itu salah satu upaya kami untuk menjadikan anak-anak muda ini betul-betul nanti berdaya. Ya, kecuali juga mereka memiliki potensi yang kuat di bidangnya itu. Ya. Dan banyak lagi, jadi artinya ada hal-hal yang memang kami usahakan untuk anak-anak muda ini betul-betul terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Mereka menjadi subjek sendiri. Di kepala saya ini dulu kalau menurut sejarah PKS itu kental dengan nuansa agamis gitu ya. Tapi sekarang ini nampaknya sudah merangkul ke seluruh lapisan. Ya, kita melihat bahwa kita berkolaborasi dengan banyak hal ya, yang itu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, termasuk juga ketika kami membuat sekolah nelayan, sekolah petani, sekolah entrepreneur, itu kan keinginan kami untuk membuat masyarakat ini, apalagi anak mudanya, lebih berdaya. Mereka memiliki nilai tambah yang lebih. Mereka berhasil. Termasuk juga sebenarnya tidak hanya di anak muda, kami juga bergerak di perempuan. Maka kenapa salah satunya ada program namanya Rumah Keluarga Indonesia. Kita juga para perempuan ini aktif menjadikan perempuan ini sebagai perempuan yang berdaya di keluarga dan di masyarakat. Itu dengan program-program Rumah Keluarga Indonesia yang kami miliki. Pak Amin, kalau kita lihat tabulasi di angka tadi 2019 prestasi Nasdem juga lumayan Pak ya. Ini ada strategi untuk meningkat atau mempertahankan, bagaimana Pak? Ya, upayanya. Cita-citanya Nasdem kalau 2019 sebagai peserta semifinal, kalau 2024 harus jadi finalis kan. Oh gitu. Mantap. Ya. Untuk menuju jadi finalis memang kita harus ada kesungguhan. Totalitas seluruh kader dan struktur partai bersama seluruh elemen partai yang ada di Jawa Timur itu sudah kita konsolidasi dan kita akselerasi dalam pergerakannya. Kita tidak mungkin melakukan satu strategi tanpa mengelaborasi dengan hal-hal yang lain. Karena kondisi heterogenitas sosial di Jawa Timur sebagaimana Pak tadi sampaikan itu menjadi sebuah realita yang harus kita sikapi. Adapun strategi detailnya ya tentu di forum ini kami tidak bisa menyampaikan karena apapun yang kami kemukakan di tempat ini ya tentu ini menjadi bagian yang harus dipahami secara utuh oleh publik bahwa Nasdem punya cita-cita ingin merestorasi Indonesia. Cita-cita itu tidak bisa kita lakukan sendiri, tentu bersama komponen partai yang lain. Secara kebetulan kita dalam Pilpres ke depan kita sudah punya koalisi, ya ibarat kendaraannya sudah siap, mesin sudah understyle, gitu. Sudah understyle. Oh, udah understyle. Sudah understyle, bukan dipanasi. Sudah spuring. Sudah understyle, sudah spuring, balancing. Nah, tinggal kita kapan saatnya berangkat bersama dengan peran yang proporsional tadi untuk mensukseskan cita-cita itu. Baik. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, kalau di Jawa Timur, kalau kita bicara Jawa Timur ini kan keragaman dan warnanya sangat-sangat beragam lah gitu ya. Betul. Mulai Tapal Kuda, Mataraman, bahkan di Pulau Madura gitu. Kalau bicara soal panjenengan PAN sendiri seperti apa strategi atau mungkin keunggulannya supaya menarik suara dari sana? Menyadari akan hal itu sehingga kerja kami kan fokus pada pemenangan partai ini dengan kerja-kerja terukur. Jadi tidak ada satupun program yang kemudian tidak berbanding lurus dengan ukuran outputnya. Sehingga langkah-langkah kami tadi yang kami sampaikan semua basisnya adalah kerja-kerja yang punya impact pada pemenangan. Nah, apa itu? Yang pertama adalah penyiapan infrastruktur partai sampai dengan TPS. Ini yang sudah
dan terus kita lakukan. Yang kedua, penyiapan petarung-petarung di lapangan, dalam hal ini caleg-caleg. Karena kita harus akui backbone pemenangan itu ya dua hal ini. Nah, program-program ini kan ketika partai ini hadir sebagai fungsi agregasi penyiapan kader-kader terbaik bangsa ini untuk menyiapkan kader yang terampil mengelola negara dan pemerintah, itu udah pasti otomatis. Pak Agus, kalau bicara soal kader ini kan saya juga penasaran. Magnet capres yang diusung gitu. Kalau PAN sendiri kan belum menampilkan secara deklaratif. Kami menyadari bahwa capres ini bagian yang mungkin bisa menarik tadi koktail efek. Tapi kerja caleg dan kerja capres, menang kursi dan menang presiden, itu kami menyadari tidak berbanding lurus atau tidak sama dengan beririsan, iya. Nah, maka kami dalam konteks capres tentunya ini bonus. Tapi modal awalnya adalah penyiapan infrastruktur partai dan caleg ini. Tadi kami sampaikan bahwa tagline kami Jawa Timur basis PAN. Apa itu yang kemudian didefinisikan basis PAN? Kami bertekad dan berazam bahwa setiap dapil itu adalah satu kursi. Kalau kami punya 11, sekurang-kurangnya 11 inilah yang akan terisi kan gitu. Baik, itu ekuivalen dengan ini ya, semifinal tadi ya. Siap, mudah-mudahan. Baik, izin Pak, saya izin, ini ada pertanyaan dari pemirsa dan sudah dialokasikan kepada siapa nanti sesuai nanti pertanyaannya. Izin saya copy dulu. Pemirsa di sini juga nanti punya peluang untuk tanya loh ya. Jadi siap-siap pertanyaan gitu. Kalau perlu bab 1, bab 2 nggih. Gitu. Baik, kita akan buka dulu. Wah, ini. Oh gitu, baik, ini kepada, ini kepada Bu Lili, kalau dilalah kepada Bu Lili dulu, monggo, nun saya Bu Lili. Amplopnya. Ini, monggo Bu Lili dibaca, dan langsung ditanggapi barangkali. Satu pertanyaan ya dari Rofiq Surabaya. Kader-kader PKS luar biasa. Di Surabaya, kader PKS yang duduk sebagai legislatif selalu bersuara untuk perubahan yang lebih baik, termasuk di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tahun 2024 nanti, jika saya nyoblos PKS, apa yang akan diberikan PKS untuk rakyat? Jawabannya Bu? Langsung dijawab ya. Boleh. Iya. Baik, terima kasih Mas Rofiq dari Surabaya untuk pertanyaannya. Tentu ketika kami di legislatif, termasuk saya juga teman-teman seluruh ALEK di Surabaya, ketika kami diberikan amanah untuk menjadi anggota dewan, sesungguhnya tugas kami adalah memberikan khidmat kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau di tagline kami PKS ini kan selalu bersama melayani rakyat. Bahasa melayani adalah keinginan kami untuk senantiasa mengedepankan masyarakat, mengedepankan warga untuk mereka lebih baik kondisinya dibandingkan yang sebelumnya. Kalau sekarang misalnya teman-teman di ALEK ya, saya juga teman-teman di ALEK yang lain yang menyuarakan terkait dengan infrastruktur, barangkali kemarin rame-ramenya kalau di Keputih ya, kebetulan saya tinggal di Sukolilo, rame dengan Simpang 5 yang luar biasa crowded luar biasa crowded itu, maka teman-teman di Surabaya berusaha untuk memberikan masukan kepada Pak Wali Kota termasuk juga dinas untuk bisa menyelesaikan ini dengan memberikan beberapa masukan-masukan, termasuk juga di tempat-tempat yang lain. Kemudian termasuk juga pendidikan, kami selalu mengadvokasi anak-anak yang memang membutuhkan beasiswa di sekolah-sekolah ya. Termasuk juga kesehatan pun seperti itu ya. Kita ingin bahwa kesehatan ini diberikan kepada masyarakat secara murah ya. Kalau PKS ini membranding bahasa PKSP-nya itu adalah pangan P-nya itu adalah pintar, pintar, kaya, sehat ya. Artinya ini ada kaitannya juga dengan pintar ini berarti kan harus mengikuti pendidikan dengan baik ya. Kaya ya, kemudian dan K-nya kaya ya, maka dia juga harus kemudian secara ekonominya tentunya mapan dengan baik, PKS dan IAS, sehat ya, sehat yang murah. Yang tentunya pemerintah bisa memberikan tingkat ini yang baik. Ini tadi belum dijawab ini. Nanti kita apa yang diberikan seperti itu. Saya kira itu nanti perjuangan itu yang PAN kami juga berikan. akan mendapatkan pertanyaan. Terima kasih Mas Rofiq, pertanyaannya sudah dijawab.
sekelumit nanti untuk pendalaman kita coba kembali. Dan juga Nasdem juga saya sudah pegang amplopnya. Kita masih dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur spesial JTV Saluran Pemilu Serentak 2024. Jatim Gaspol spesial dengan tema fokus kita adalah tantangan parpol meraih 5 besar suara pemilu 2024 khususnya di Jawa Timur. Tadi kalau PKS sudah mendapatkan pertanyaan, saya juga harus wajib, ini udah harus pakai wajib kepada Pak Amin untuk merespon. Nanti juga Pak Agus, ini karena amplopnya sudah ada, monggo disimak dulu Pak, monggo. Dibaca Pak, enggak, dari sinten niku Pak? Saya dulu. Boleh, monggo. Nah, ini dari Roni Malang. Oh, Mas Roni. Terima kasih Mas Roni. Ya, ini pertanyaannya, Partai Nasdem Jawa Timur apa tidak takut ditinggal para kadernya karena pilih Anies Baswedan ya? Waduh, jerui. Pertanyaannya ini dalam. Ya. Saya akan merespon dari pertanyaan ini. Yang pertama, kami sudah punya tekad, ya, punya keyakinan bahwa milih calon presiden Pak Anies ini adalah memiliki kriteria yang sesuai dengan harapan Partai Nasdem. Saya optimis Pak Anies bisa mewujudkan restorasi Indonesia sebagaimana yang tagline-nya Nasdem, Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Yeah. Kalau ada persepsi bahwa Nasdem sebagai partai nasionalis, Pak Anies memiliki latar belakang yang lebih mendekat pada religius dan sebagainya, semua itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Pak Anies ini adalah seorang tokoh nasional yang memiliki visi nasionalis yang sangat menghargai keanekaragaman. Ya. Sehingga kalau ada persepsi-persepsi yang melihat sisi negatifnya seseorang, ya mari dalam forum ini kita harus melihat secara objektif. Ya. Tidak ada yang sempurna memang. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Tapi saya punya keyakinan bahwa Pak Anies punya komitmen kebangsaan yang luar biasa. Baik. Itu sudah dibuktikan sebagai pimpinan di DKI Jakarta. Ya, tentu beliau kategori seorang gubernur yang sukses. Baik. Kalau dilihat sisi kurangnya manusiawi. Baik. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, monggo Pak Agus. Ini dari siapa nih kira-kira? Dan pertanyaannya nyorot kemana nih kayaknya nih. Ini dari Fitri di Tuban. Nah, ini kota kelahiran saya nih. Fitri Tuban. Loh, yo pas ini. Monggo. Jangan-jangan tonggo ini. Ada partai lain sekarang. Apakah PAN Jatim tidak takut suaranya akan tergerus? Karena kabarnya banyak kader yang pindah ke partai itu. Bagaimana tanggapannya? Kami sengaja nggak sebut partainya apa ya. Tapi insya Allah kami justru sekarang semakin menjadi kami semakin tertantang, dan itu hikmahnya kami mempersiapkan diri lebih awal dan terus mengkonsolidasikan diri. Survei terakhir baik Poltreking maupun survei Litbang Kompas, justru kami belum pernah mendapati survei PAN Jawa Timur seperti saat ini. Nah, dulu memang bertahun-tahun kami itu dalam survei itu nggak pernah lebih dari 2%, walaupun kenyataannya PAN itu selalu bertengger di 6 dan 7% di Jawa Timur, tidak pernah berkurang banget atau lebih juga ya kisaran itu. Namun hari ini kalau dengan margin error 2,8 sampai 3%, kami harusnya itu sudah lebih meningkat, karena kalau plus minus itu kan sekitar 9%. Nah, ini menambah semangat bagi kami bahwa persiapan kontestasi di 2024 itu ya memang fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pemenangan, persepsi, hal-hal yang mungkin tidak terukur itu biar menjadi ranah yang lain. Tapi kami fokus akan hal itu. Fokus karena baik. Kita juga punya kesempatan untuk bergabung dengan audiens di studio untuk menanyakan langsung atau mungkin juga ada semacam komentar, ada semacam analisa. Silakan. Mikrofon sudah kami edarkan, silakan. Ya. Sebutkan nama Mas. Berdiri, monggo berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ibrahim dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera. Sini Mas. Ibrahim. Mas Ibrahim. Dari perwakilan mungkin anak muda Partai Keadilan Sejahtera ya. Siap.
Gen Z kalau gitu ya? Ya, Ya. yang pertama menanggapi mungkin komentar dari Bu Lili, ya memang kami anak muda ya di Partai Keadilan Sejahtera itu memang diberikan ruang untuk bergerak sebagaimana yang disebutkan tadi, ada sekolah tani, kemudian kami juga diberikan semisal ada kebijakan kemarin yang terbaru kami mengaudiensi ya, menyampaikan ke Bu Lili terkait lapangan Kerja. Dispora Jatim itu yang kok di tiket itu ya 10.000 terus disampaikan Bu Lili dan alhamdulillah sekarang gratis ya. Itu ya sebagai bentuk ya partisipasi dari kami dan bukti kalau PKS ternyata memberikan ruang yang sangat lebih ya pada anak muda untuk berpartisipasi. Kemudian terkait ya yang ingin kami tanyakan gitu, kalau di anak muda kan memang politik ini dianggap sebagai sesuatu yang kotor atau nggak menarik lah, isinya itu terus gitu ya. Mungkin ya kita tahu lah bagaimana. Nah, yang ingin saya sampaikan, yang tanyakan pada mungkin para perwakilan partai-partai Jawa Timur ini, bagaimana menjadikan strategi ya, program-program yang telah dijalankan itu bisa menarik simpati dari anak muda, terutama pemilih muda ya, supaya mereka tidak hanya sebagai objek politik ya, sebagai lumbung suara saja, tapi sebagai juga pemain gitu, sebagai aktor juga ya untuk pemilu 2024. Tapi sebentar, saya juga pengen tahu dari perspektif anak muda, tadi politik dan gimana itu, politik gimana tuh? Ya politik dianggap sebagai ya kotor gitu, kotor atau menggunakan gimana, cara-cara yang mungkin tidak halal atau itu ya. Gitu, baik. Itu image-nya di anak muda gitu. Siap. Jadi Mas Brahim. antipati gitu. Siap, Mas Brahim, terima kasih. Kita coba alihkan ke berikutnya, silakan. Mungkin Nasdem, silakan dari Partai Nasdem. Ini pengurus juga menyaksikan soal ini. Ya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ini sama teman-teman perwakilan juga dari Nasdem Muda sebetulnya. Sebetulnya kalau yang dipertanyakan nama Mas? Nama Imam Mazani. Mas Imam, oke. Ya, kalau dari peran anak muda sebetulnya sudah hampir, kalau dari Nasdem sendiri sudah semuanya bergerak. Di Nasdem itu juga ada di wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, kalau di kepengurusan terus ada juga di pemilih pemula dan milenial, di wakil ketua bidangnya itu sejauh ini semuanya sudah bergerak. Yang saya tanyakan ke semua partai, hampir sama kayak tadi dari PKS ya, itu sampai sekarang masih banyak anak muda yang terlalu apatis terhadap keberadaan partai politik. Itu aja, mungkin itu cukup. Terima kasih Mas Imam untuk perhatiannya. Kalau imam di depan, iman di hati nih Pak. Terima kasih. Pak Surhakim, mumpung ini nanti kita coba minta pendapat. Apa benar politik itu kotor Pak? Atau mungkin juga gimana tadi yang dimaksud Mas Ibrahim tadi? Jadi persepsi anak-anak muda tentang politik memang sejauh ini belum menggembirakan. Tapi tingkat partisipasinya naik. Oh ya? Iya, jadi dia merasa bahwa politik itu kotor. Nah, kemudian tapi partisipasinya naik. Berarti ada gap itu. Nah, gap itu yang saya maksud sebagai hope, harapan. Makanya kemudian ketika anak-anak muda itu semakin banyak berpartisipasi, semakin banyak membincang politik, semakin banyak diskusi, atau bahasa saya yang lebih speak up-nya kuat tentang politik. Saya kira hope tadi bisa nanti mereduksi persepsi negatif tentang politik. Bahwa Anda mau menginginkan perubahan, tapi tidak mau ngomong politik, itu sama dengan mimpi di siang bolong. Maka speak up lah gitu ke arah sana. Nah, itu tadi hubungannya soal tadi Mas ya, persepsi dan partisipasi. Tapi politik selalu kompleks, variabel kecil selalu menjadi pengaruh. Tapi saya setuju Mas Agus. Saya kan kalau membayangkan non teknis Pak, kita susah mengontrol hal yang non teknis itu sebagai variabel pengaruh. Jadi kita persiapan aja sebagai kerja daratnya. Tapi kerja darat bagus, kerja udaranya nanti itu
kena kasus sedikit aja bisa runtuh itu. Rimpungan ya. Jadi makanya selalu saya katakan hati-hati tadi itu. Kerja darat bagus, kerja udaranya juga bagus. Siap. Persepsi publik dijaga betul. Gerakan darat untuk menyapa pemilih dijaga betul. Jadi hanya dua kombinasi itu yang memungkinkan partai politik bisa mendapatkan perhatian, suara yang mungkin signifikan hari-hari ini. Bicara soal yang itu gitu ya, politik yang itu tadi seperti kata ya Ibu Lili pasti udah miring sendiri. Monggo responnya Bu Lili. Iya, saya dalam beberapa kesempatan memang kadang kita mendapatkan anak-anak muda yang cukup apatis terhadap politik ya. Terkadang bicara kepada mereka, memberikan keyakinan itu tentu tidak mudah. Maka hal yang saya lakukan adalah memberikan gambaran, ya, memberikan gambaran, memberikan contoh bahasanya seperti contoh ria. Kalau mereka mungkin melihat politik sekarang ini kan apa yang mereka lihat di medsos dengan segala macam ininya, ya. Apalagi anak-anak sekarang kan lihatnya medsos, maka saya mencoba untuk menampilkan dalam medsos saya secara pribadi saja, termasuk juga medsos partai tentang kinerja partai itu seperti apa. PKS itu seperti ada di websitenya PKS, segala macam kegiatan yang itu dilakukan untuk masyarakat, baik itu dalam hal pelayanan, kemudian advokasi, dalam hal pemberdayaan, semua ada di sana. Saya secara pribadi juga memiliki medsos yang memang juga saya ingin menunjukkan di sana kepada anak-anak muda kita. Sebenarnya menjadi seorang politisi, menjadi seorang anggota dewan itu apa yang dikerjakan. Ketika mereka melihat bahwa sosok seorang anggota dewan itu bekerjanya di ranah A, B, C, D yang tergambarkan di dalam konteks medsos itu tadi. Saya berharap anak-anak muda itu tahu, berarti tidak semua sebenarnya yang berkaitan dengan politik itu selalu buruk, negatif. Jadi negatif begitu. Jadi saya lebih cenderung untuk memberikan contoh, lebih cenderung untuk memberikan bukti, bahwa tidak semua politik itu kotor, begitu. Jadi itu yang saya lakukan. Dan juga partai PKS insya Allah. Karena ini juga ada pertanyaan dilemparkan untuk seluruh partai yang hadir, narasumber yang hadir. Nanti kita jeda dulu. Masih dalam program Jatim Gaspol Spesial untuk Anda. Jatim Gaspol Spesial masih bersama Anda dengan tema besar kita adalah tantangan parpol meraih 5 besar suara pemilu 2024 di Jawa Timur. Tadi kalau Bu Lili sudah merespon dari perspektif PKS, saya juga ingin tahu Nasdem seperti apa. Sekaligus saya juga penasaran, kalau kita bicara soal target, pasti Nasdem juga patok target. Seperti apa targetnya? Monggo Pak Amin. Terkait dengan target Nasdem di Jawa Timur, partai melalui DPW dengan seluruh jajarannya sudah berkomitmen untuk meraih sukses besar. Kalau dikonversikan ke kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur itu minimal 14 kursi. 14 kursi. Sekarang masih 9 kursi. Optimisme itu kami yakini menjadi bagian yang bisa kita perjuangkan dengan semua komponen partai dengan sungguh-sungguh tadi. Totalitas dalam perjuangan akan menjadi kata kuncinya. Kemudian yang berikutnya kami merespon dari audiens tadi bahwa politik ini kalau dipersepsikan negatif, ya mari masuk aja sekalian. Anak-anak muda, generasi milenial sekalian masuk di dalam, melihat nyata enggak persepsi itu. Karena apa? Semua keputusan dan keadaan yang kita rasakan hari ini itu adalah karena produk politik. Nah kalau produk politiknya sudah dipersepsikan negatif, enggak mau terlibat secara langsung generasi milenial ini, nanti generasi yang akan datang akan merasakannya. Baik. Maka harapan saya persepsi yang ada hari ini kami bisa memaklumi, tapi ketika keterlibatan generasi milenial, generasi muda itu masuk di dalam sirkulasi dan komunitas politik, akan tahu bahwa tidak semuanya politik itu dipersepsikan negatif. Sangat positif. Pak Agus, monggo Pak Agus, saya juga penasaran, PAN matok berapa yang angka tadi? Sebelum 14 sesuai dengan dapilnya. Monggo. Sebelum masuk di target suara ya, kami tidak menafikan persepsi itu, tapi kami terbiasa membaca data. Ya, dari data yang ada, bahkan PAN di se-Indonesia itu paling banyak mengisi kursi-kursi legislatif itu adalah anak-anak muda. Nah, terbanyak. Maka saya lebih menarik kalau
ruang data itu yang kita buka. Apakah persepsi itu berbanding lurus dengan data yang ada? Karena partisipasi anak muda sekarang ini jauh lebih besar dibanding yang lalu. Kalau persepsi individu-individu yang mungkin juga ada persepsi seperti itu, inilah tugas partai politik sebagai fungsi pendidikan politik ke masyarakat. Kenapa? Karena partai politik ini akan menyuguhkan kader-kader terbaik bangsa untuk memimpin negeri ini. Sehingga saya dalam hal ini PAN itu mengajak kepada kaum-kaum milenial itu tidak hanya bagaimana mematahkan persepsi itu, tapi ketika masuk ke dalam tahu tugas berperan aktif. Karena kita ini berhasil, demokrasi ini juga sehat kalau ada partisipasi dari anak-anak bangsa yang lain, tidak hanya segmen tertentu. Maka demokrasi partisipatoris ini yang harus kita dorong bersama-sama. 14 Pak ya? 14. Maka kita sadar betul dengan usia produktif atau kita sebut usia muda itu yang hampir 60%, itulah yang kemudian menjadi ceruk tersendiri. Bahkan kalau kita harus sadar di beberapa kontestasi baik itu pemilu legislatif maupun pemilu kada dan yang lain-lain, preferensi milenial itu bisa mengubah dan menentukan kemenangan. Kenapa? Karena undecided voters itu atau swing voter di dalamnya ceruk terbesar adalah anak milenial. Baik, saya izin geser ke Bu Lili. Bu Lili, tadi saya belum tanya soal targetnya PKS gitu. Monggo. PKS mendapat target yang luar biasa tingginya, tetapi bukan tidak mungkin ya. Artinya segala sesuatunya serba mungkin. Jadi kita dapat target 15% suara. 15% suara berarti kalau di Jawa Timur 120%, 15% dari 120 19 sih, sekitar 18-19. Cukup tinggi ini. Jadi target sangat optimis ya. Insyaallah seperti itu. Oke. Baik, 18 19 ribu? Iya, sekitar 18-19 ya. Tinggi sekali. Pak Surhakim, angka-angka tadi memang sudah cukup applicable atau mungkin juga realistis atau gimana Pak? Ya kalau kita melihat undecided voter, swing voternya masih tinggi. Jadi ini kan masih setahun setahun. Jadi angka 11% yang biasanya H-1 bulan itu, kita sekarang masih 12 bulan lagi. Jadi masih dinamis menurut saya. Tapi memang ada faktor-faktor fix yang selalu harus dikerjakan oleh partai sepanjang waktu. Khususnya yang menyapa, membersamai, melayani tadi itu. Dan memang tidak mudah. Masyarakat kita ini bukan murni masyarakat yang rasional voters. Ada juga masyarakat yang bahasanya itu apatisme, yang teman-teman milenial tadi itu apatism voters. Ada yang konservatif voters. Ada juga yang jenis-jenis pemilih yang jadi memang dua itu ya indikatornya, partisipasi sama knowledge politiknya. Jadi ini yang membuat situasi di Indonesia itu dikenal sebagai prismatic voters itu memang tidak bisa didekati dengan satu cara gitu. Kalau bicara soal voters caranya juga, omni, strategi yang omni gabungan. Pak Surhakim, saya kalau bicara soal bonus demografi dan juga tren ke depan yang partisipasi cukup meningkat, apakah peluang untuk mengangkat suara pada partai-partai peserta terbuka luas Pak? Terbuka, menurut saya terbuka. Tergantung apakah kemudian isu strategi yang dimainkan itu bisa menarik perhatian mereka. Jadi saya katakan milenial tidak apatis sebenarnya, tapi mereka ada ruang kosong yang memang membuat mereka ogah saja. Tapi kalau nanti dipatik oleh isu yang bagus, dipatik oleh hopes-hopes yang bagus, masuk mereka. Karena faktanya dia di 2019 partisipasinya bagus. Iya. Pak Surhakim, terima kasih untuk rawuh. Pak Agus, terima kasih. Salam untuk para pengurus PAN, Pak. Bu Lili, terima kasih. Salam juga untuk kawan-kawan PKS. Pak Amin juga terima kasih untuk rawuh di studio kami. Demikian pemirsa JTV, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan narasumber dalam sorotan Jatim Gaspol Spesial. Dan dalam edisi berikutnya kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan partai-partai yang lainnya. Saya Iman Diartanto, terima kasih. Assalamualaikum juga untuk audiens yang ada di studio. Terima kasih. Matur nuwun. Sampai jumpa. Tak pedulikan warna kulitnya, bentuk rupanya, ragam rambutnya. Tak pedulikan tanah asalnya, tutur bicara, keyakinannya. Tak ada yang sama, itulah
berdampingan bersama kita Indonesia. Tak ada yang sama, itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu